Mereka bertiga berkumpul dalam satu ruangan kelasnya di kampus. Lukman, Anjas, dan Fajri. Siang itu sehabis Jumatan, dan kebetulan baru selesai ujian semester. Mereka berencana mau berdiskusi masalah niatan mereka untuk menghancurkan bangunan pura tua di belakang rumah mereka. Selama ini mereka memang sangat ingin melakukan itu, namun terkendalanya waktu karena mereka sedang dikepung banyak sekali ujian, baik ujian tengah maupun ujian akhir semester. Sehingga kadang-kadang mereka malah seringkali meninggalkan rumah untuk menginap di rumah dosen ataupun di rumah teman lainnya untuk belajar bersama. Dan saat ini mereka begitu merasa plong dan tidak ada beban lagi oleh ujian-ujian. Maka dari itu, Lukman yang berinisiatif untuk mendiskusikan keinginan mereka yang tertunda, yakni pembongkaran pura di belakang rumah mereka. Memang seharusnya dari awal kita bongkar puranya, ujar Lukman. Yang setelah diceritakan kejadian kemunculan sosok genderuwo di belakang kamar Anjas, semakin mantap untuk meneruskan pembongkaran. Kalau saya sih nurut saja, logikanya kan rumah ini udah jadi rumahnya bapaknya Lukman. Jadi menurut saya, kita tidak perlu izin ke yang punya pura dulu, balas si Anjas. Fajri mengangguk. Kapan sebaiknya kita bongkar? Tanya Fajri. Mereka bertiga berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan akan membongkar pura tua itu besok lusa hari Minggu siang. Singkat cerita, Sabtu tengah malam, tepatnya pukul 00:30, Anjas yang kesulitan tidur masih bermain dengan HP-nya sambil mendengarkan radio seperti biasanya. Dia biasa bermain HP untuk membuat matanya lelah dan merasa mengantuk. Kurang lebih hampir setengah jam bermain HP, matanya mulai mengantuk. Dia meletakkan HP-nya di samping kasurnya dan tidur-tiduran ayam. Jendela kaca kamar Anjas yang masih pecah dan meninggalkan sedikit lubang di sisi bawahnya membuat angin sepoi-sepoi masuk ke kamarnya. Antara sadar dan tidak, dari sudut langit-langit kamarnya, dia melihat penampakan siluet makhluk bertopeng itu lagi. Kali ini, Anjas sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan suaranya tidak bisa keluar. Namun anehnya, kali ini dia sama sekali tidak merasa takut, merinding pun tidak. Makhluk itu merangkak di dinding kamar Anjas. Kepalanya bergerak dan bergoyang, seakan mau lepas dari lehernya. Terus bergerak merangkak dengan pelan ke samping sisi kanan dinding dan mendekat ke arah Anjas. Dan berhenti kira-kira 2 meter dari tubuh Anjas. Dan makhluk itu tiba-tiba menangis. Anjas yakin makhluk itulah yang mengeluarkan suara tangisan ini. Tangisan perempuan. Suaranya pelan, sangat pelan, namun jelas sekali. Suaranya seakan menggema dalam kamar Anjas. Anjas masih membeku dalam ketidakmampuannya bergerak. Namun kali ini dia tidak berusaha melawan ataupun hendak kabur. Kali ini dia hanya tertegun di atas kasurnya, karena ada keyakinan yang aneh dalam dirinya bahwa makhluk itu tidak akan mendekat lebih dekat lagi dan tidak mau mengangguk. Anjas yakin makhluk itu malam ini lebih kepada hanya ingin menampakkan diri, bahkan bisa dibilang hanya menyapa Anjas. Yang masih belum bisa dilupakan Anjas saat itu adalah suara tangis yang begitu memilukan hati ini. Suara yang pelan namun jelas.
Tangis yang begitu menyedihkan. Anjas masih termangu di tempat tidurnya ketika makhluk itu lenyap begitu saja. Suasana kamarnya kembali normal dari yang sebelumnya pengap. Tubuhnya kembali bisa digerakkan. Namun, Anjas lebih memilih untuk tetap berbaring di sana. Shock dengan mimpinya makhluk topeng itu sejak beberapa bulan yang lalu membuatnya tidak bertenaga. Setelah kejadian yang baru saja terjadi, Anjas sama sekali tidak bisa tidur. Balik kiri, balik kanan. Tetap saja matanya terbuka lebar. Sampai akhirnya datang waktu subuh dan terdengar sayup-sayup suara radio pengajian dari masjid. Menandakan waktu saat itu mungkin sekitar pukul 4 lebih pagi dini hari. Anjas masih berbaring di sana dengan pikiran penuh. Mungkin saja makhluk itu salah satu pemilik bangunan tua di belakang rumahnya itu. Genderuwo itu pun sudah pasti. Dan Anjas yakin semua makhluk halus di rumah tua itu berasal dari bangunan belakang rumah itu. Karena sudah lelah berbaring, Anjas memutuskan untuk bangun dan mengambil air wudhu bersiap untuk sholat subuh. Saat dia membuka pintu kamarnya, suara air dalam kamar mandi berbunyi. Siapa yang pagi-pagi sekali sudah bangun? Mereka mengganggu lagi kah? Batin Anjas. Anjas beranjak ke kamar mandi dan sadar pintunya tertutup. Ada orang di dalam. Fajri, Fajri, tanya Anjas. Air kerannya berhenti dan Lukman yang menjawab dari kamar mandi. Woi bang, saya ini. Jawabnya dan beberapa menit kemudian pintu kamar mandi terbuka. Lukman nyengir sambil memperbaiki celananya. Kaget saya bang, pagi sekali bang Anjas bangunnya, ujarnya. Saya nggak bisa tidur man, jawab Anjas. Kok sama ya? Saya juga nggak bisa tidur bang, kata si Lukman. Lukman menatap Anjas dengan penuh arti. Ada keraguan dalam suaranya. Kemudian Lukman melanjutkan. Bang Anjas nggak diganggu kan? Katanya kepada Anjas. Lukman juga. Iya, saya diganggu di kamar saya, balas si Anjas. Mereka berdua tidak sadar berjalan ke teras depan dan duduk di sana. Jam di HP Anjas menunjukkan saat itu pukul 4:45 pagi. Suara azan mulai berkumandang dari kejauhan. Tapi masih sangat gelap dan dingin. Oh iya, waktu di situ menunjukkan waktu Indonesia Tengah. Jadi subuhnya terkesan agak siangan. Karena WIB dengan Wita selisihnya 1 jam, sama seperti antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Gubuk milik Pak Agus masih tertutup rapat karena pemiliknya memang sedang tidak ada di sana. Dua lelaki ini duduk di teras dan diam beberapa saat sampai akhirnya Anjas berbicara. Tadi di kamar saya dengar suara orang nangis, katanya. Lukman hanya diam. Dia masih mengatupkan kedua tangannya di dalam jaketnya. Anjas menguap sangat lebar. Masih sangat pagi memang. Jalanan persis depan gerbang pun masih sepi. Lukman akhirnya berbicara. Saya ketemu lagi sama si cewek yang mukanya rusak dalam mimpi bang. Tapi bukan kayak mimpi. Saya dicekik. Masih berasa sampai sekarang. Dia menunjukkan lehernya pada Anjas. Dia melanjutkan. Pas bangun, badan saya sakit semua. Lanjutnya. Hampir setengah jam mereka duduk di teras depan, membicarakan penampakan dan gangguan masing-masing yang pernah mereka alami. Seperti flashback,
mengingat kejadian-kejadian yang mereka alami ketika yang lain sedang tidak ada. Dan ternyata, dugaan Anjas bahwa Lukman mungkin jarang diganggu karena notabene dia pemilik rumah ternyata salah. Dari cerita yang Lukman ceritakan, banyak sekali penampakan yang dia alami. Seperti kuntilanak yang tadi Lukman ceritakan muncul dalam mimpinya, yang berwajah paling seram, yang sangat sering muncul di belakangnya jika dia melintas di lorong kamar mandi. Perlu digarisbawahi bahwa si Kunti ini tidak kenal waktu kalau menampakkan diri. Kemudian, kejadian dilempari gelas sampai pecah yang hampir mengenainya. Dia juga sering kehilangan baju di lemarinya. Anjas makin lama makin terdiam mendengar cerita demi cerita Lukman. Sampai akhirnya menyadari suara ayam mulai terdengar dan dia mengajak Lukman untuk sholat subuh. Biasanya Anjas sholat di kamarnya, namun kali ini dia mengajak Lukman untuk sholat berjamaah di ruang tengah, mumpung sedang bersama Lukman. Persis beberapa menit kemudian Fajri bangun dan beranjak ke kamar mandi dan melihat pemandangan tak biasa saat Anjas dan Lukman sholat berjamaah di ruang tengah. Namun, toh Fajri ikut sholat berjamaah di samping Lukman. Setelah sholat berjamaah, mereka duduk di ruang tengah, melanjutkan perbincangan mereka tentang pembongkaran pura di belakang rumah. Singkat cerita, pukul 9 lebih. Setelah sarapan pagi, mereka bertiga siap dengan alat masing-masing yang dipinjam oleh Anjas dari temannya. Lukman dengan linggisnya dan dua yang lainnya dengan palu yang lumayan besar. Akhirnya dengan membaca ayat kursi dan beberapa bacaan, mereka bertiga mulai melakukan pembongkaran. Anjas memalu bagian bawahnya yang terbuat dari semen bata. Lumayan kuat dan keras, sehingga sebentar saja lengan kanan Anjas mulai kram. Dia berhenti sejenak. Yang lain masih berusaha dengan berhati-hati membongkar bagian atas pura itu. Sebenarnya bangunan pura itu tidak besar, namun bangunannya tinggi mengerucut ke atas. Hingga ketiga lelaki itu kewalahan ketika merobohkan bagian atasnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12:20 siang. Ketika akhirnya bangunan bagian atas pura sudah hampir rata. Tinggal bangunan bagian bawahnya dan sedikit pondasinya yang masih tersisa. Stamina ketiga lelaki tersebut banyak terkuras, sehingga mereka memilih untuk istirahat sejenak sambil melihat hasil kerja mereka. Peluh memenuhi wajah dan tubuh Anjas, hingga rasanya sejuk sekali ketika terkena angin sepoi-sepoi. Ketika dia meminum minuman dinginnya, sayup-sayup terdengar suara anak kecil menangis. Awalnya suara obrolan Fajri dan Lukman menghalau suara sayup tangis itu. Namun dengan pasti dan samar, suara tangisnya mulai jelas, bahkan sangat jelas sekali. Persis berasal dari sisi kanan Anjas. Dia menengok ke arah sumber suara. Dan di sana, untuk pertama kali, Anjas melihat makhluk itu. Sekian lamanya dia diganggu oleh makhluk ini, sekarang baru dia melihat dengan jelas bentuk dan rupa makhluk ini. Persis seperti tuyul yang digambarkan di TV-TV. Badannya kecil, tapi wajahnya seperti orang tua. Botak dan warna kulitnya agak kehijauan. Dan seperti anak kecil yang dibedakin banyak-banyak. Sama sekali tidak ada manis-manisnya. Dan ditambah itu semua, makhluk itu saat ini sedang menangis di dekat Anjas. Mukanya sangat jelek, kisut seperti orang tua yang badannya kecil dan sedang menangis.
Anjas benar-benar mati rasa dan dia membeku. Sedikit melirik ke arah dua temannya yang lain untuk memastikan mereka juga melihat hal yang sama. Anehnya, baik Fajri maupun Lukman tak bergeming dan sama sekali tidak menyadari ada seseorang lain yang menemani mereka. Anjas bangun dari duduknya untuk memperhatikan lebih jelas lagi bentuk si tuyul dan berpaling menoleh ke Lukman yang paling dekat dengannya. Man, tuyulnya muncul, ujarnya, dan begitu melihat ke tuyul itu lagi, makhluk itu sudah hilang. Lukman dan Fajri berhenti mengobrol, dan Fajri bangun juga dari duduknya hanya untuk memastikan. Mereka bertiga saling pandang. Ini sudah mereka duga dalam diskusi mereka tadi subuh. Mereka menduga pasti makhluk penghuni pura akan marah dan paling tidak bakal sering mengganggu. Tujuan utama lelaki-lelaki ini merobohkan bangunan itu murni agar berharap makhluk-makhluk itu mencari rumah atau tempat yang lain selain di rumah ini. Mereka bertiga juga sepakat akan melakukan pengajian lagi setelah merobohkan pura, dengan tujuan membersihkan semuanya dari gangguan-gangguan. Fajri tiba-tiba menepis punggungnya, seakan ada yang menyentuhnya di sana. Dan tiba-tiba saja dia masuk ke rumah dengan wajah yang syok. Lukman dan Anjas hanya saling pandang. Kemudian tanpa berbicara, mereka melanjutkan pembongkaran pura. Pukul 13:45. Akhirnya Anjas dan Lukman berhenti bekerja. Bangunan itu sudah rata dengan tanah. Tinggal puing-puing hasil bongkaran yang bersisa. Anjas masuk ke rumah dan segera mengambil wudhu. Ketika dia masuk kamar mandi dan menyalakan lampu, kamar mandi tetap gelap. Berkali-kali Anjas menekan stop kontak, tapi tetap lampu tidak menyala. Akhirnya tanpa menutup kamar mandi, Anjas masuk dan mengambil air wudhu. Dan tepat di atas sana, persisnya di atas tempat penampungan bak mandi, ada sesuatu di sana. Wajahnya benar-benar menyeramkan, rusak dan berdarah-darah. Dan suaranya yang khas seperti waktu itu, seperti suara sapi yang sedang digorok. Ah, bangke, raung Anjas, dan dengan secepat kilat dia berlari keluar menuju tempat Lukman di dapur. Lukman langsung bertanya, "Ada apa lagi, Jas?" tanyanya. Anjas hanya menunjuk kamar mandi dan tanpa suara memperagakan seseorang yang berambut panjang. Lukman berpaling ke kamar mandi, dan hebatnya, dia masuk ke kamar mandi dan dengan lantang berkata, "Woi, kalau mau ganggu jangan di sini lagi. Pergi sana. Tempat kalian bukan di sini," teriaknya. Asem mana itu, pikir Anjas. Tumben banget Lukman seperti ini. Lukman berbalik menatap Anjas dan nyengir. "Hehe, mumpung siang, Jas," ucapnya. "Tuh, udah gak ada kan?" Anjas sebenarnya tidak takut dengan makhluk seperti itu. Tapi kagetnya itu loh. Makhluk-makhluk ini seringkali mendadak muncul di tempat yang sama sekali tidak kepikiran. Dengan waspada, Anjas masuk ke kamar mandi dan tidak menunda wudhu. Sore itu hujan lebat, diselingi beberapa petir dan kilat. Sampai sore hari tidak nampak Fajri di rumah itu. Tidak ada yang tahu dia kemana. Sejak siang tadi tiba-tiba pergi dan belum juga menampakkan batang hidungnya. "Fajri kemana ya, Man?" ujar Anjas sambil melihat jam pada HP-nya yang menunjukkan pukul 19:15. Mereka baru selesai sholat maghrib berjamaah di ruang tengah.
Lukman hendak menuju ke dapur ketika lampu tiba-tiba padam. Anjas menyalakan senter HP-nya dan menuju ke ruang tamu sambil mengintip di jendela luar. Rupanya tetangga-tetangga yang lain mati lampu juga. Dia kembali ke ruang tengah. Rupanya Lukman tidak jadi memasak di dapur. Dia juga duduk di ruang tengah. Hujan bercampur kilat dan gemuruh petir bersamaan dengan mati lampu. Lengkaplah sudah malam yang mereka rasakan saat itu. Anjas mengambil 2 bantal di kamarnya dan tiduran di ruang tengah dengan Lukman. Suara pintu belakang tiba-tiba digedor-gedor. Antara suara hujan yang deras, Anjas sangat kesulitan membedakan suara gedoran dari pintu yang mana. Anjas melongok ke arah lorong kamar mandi. Suaranya berasal dari pintu belakang. Namun, sesaat dia memastikan suara gedoran itu tidak ada lagi. Anjas melirik Lukman. Entah bagaimana perasaannya tidak enak, seperti mereka terancam. Namun tidak bisa dijelaskan kepada Lukman. 10 menitan mereka duduk di ruang tengah sambil bermain HP. Ada suara ketukan di jendela samping mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Anjas dan Lukman kembali saling tatap, namun dalam diam. Belum sampai semenit jendela kembali diketuk. Bahkan kali ini, suaranya seakan digaruk-garuk sangat jelas sekali. Akhirnya dengan anggukan kecil, Anjas dan Lukman sepakat membuka jendela bersama-sama dan mengintip sedikit saja. Dan di sana, di tembok sudut rumah belakang, mereka melihat pocong. Jika kalian pernah menonton film Pocong versus Kuntilanak, nah, seperti itulah bentuk pocong yang dilihat Anjas dan Lukman malam itu. Dengan kilatan cahaya dengan jelas, mereka berdua melihat pocong itu di sana, berdiri dan menghadap mereka. Kain kafannya kotor bercampur darah. Wajahnya hitam pekat. Mereka menutup jendela dengan keras dan langsung duduk terpaku dan shock, namun tetap dalam diam. Mereka berdua tidak saling bicara, namun sama-sama tahu nampakan yang baru saja mereka lihat. Dan untuk pertama kali juga, Anjas melihat dengan nyata di depan mata wujud pocong yang sebenarnya. Matanya tidak menyala seperti di film-film. Tapi tatapan kosong dan wajah busuknya itu tidak akan mungkin akan dilupakan Anjas. Hujan lebat dan mati lampu masih menemani mereka berdua malam itu. Shock dengan apa yang baru saja terjadi membuat dua laki tersebut sama sekali tidak lapar. Bah! Pintu belakang seperti suara dobrakan keras sekali. Sampai Anjas menjatuhkan HP-nya. Mereka saling tatap kembali, seakan mereka berkomunikasi dalam diam. Tapi kali ini mereka terlalu takut untuk penampakan berikutnya, sehingga mereka hanya diam saja di sana, tidak bergerak sama sekali. Guntur dan gemuruh hujan makin memperparah keadaan. Baru kali ini, Anjas merasa merana sekali, tidak bisa apa-apa dan kemana-mana, dihantui makhluk halus tiap menit. Shh, shh. Tiba-tiba ada yang berbisik di samping kiri telinga Anjas. Dia mulai sibuk memainkan HP-nya, berusaha mengabaikan telinga dan tengkuknya yang berasa lebar karena bulu kudunya meremang.
tangisan kembali menggema di ruang tengah. Kali ini Lukman juga mendengarnya, namun tetap berusaha mengabaikannya, masih sibuk dengan HP masing-masing. Dan kira-kira 15 menit kemudian lampu menyala. Sungguh merupakan sesuatu yang paling menyenangkan sekali bagi mereka berdua malam itu. Namun hujan dan gemuruh masih turun. Tapi paling tidak mereka tidak harus meraba-raba dalam gelap dan merasa sedikit tenang. Akhirnya Anjas mengambil Al-Quran dari kamarnya dan mereka berdua mengaji bersama di ruang tengah. Ceklek. Pintu depan seperti ada yang membuka. Mereka berdua berhenti mengaji sejenak dan sama-sama memperhatikan siapa yang membuka pintu. Tapi hampir semenit tidak ada siapapun yang masuk. Mereka melanjutkan mengaji. Perasaan mereka sama saat itu. Walaupun sedikit tenang dengan mengaji, mereka tetap waspada. Bisa saja itu makhluk halus, atau bisa jadi itu manusia yang mungkin saja mau berbuat jahat. Hampir setengah jam mereka mengaji. Jam di HP Anjas sudah menunjukkan pukul 20 lewat 50 menit. Namun tetap belum ada wajah Fajri yang muncul. Setelah mengaji, rasanya tenang sekali. Seakan keberanian Anjas bertambah berkali-kali lipat. Entah bagaimana, tapi dia merasa siap untuk diganggu seperti apapun. Pintu depan lagi-lagi ada yang mengetuk. Mereka berdua saling tatap. Namun, sebelum memutuskan akan bagaimana, pintu kembali diketuk. Anjas berdiri diikuti Lukman menuju ruang tamu dan mengintip dari jendela yang tidak ada gordennya dan melihat sosok Pak Agus di luar sana. Dengan kelegaan luar biasa, Anjas membukakan pintu. Nak Anjas, maaf, malam-malam saya ganggunya. Ujar Pak Agus sambil masuk, masih menggunakan mantel hujan. Anjas mempersilahkan masuk. Pak Agus masih terlihat kelelahan, habis perjalanan jauh. Mereka duduk di ruang tengah, sambil mengobrol. Pak Agus membawa rebusan jagung dari kampungnya, dan untung sudah matang, sehingga Lukman tidak harus memasak lagi. Dengan rakus, Anjas dan Lukman menghabiskan 2 jagung dalam 1 menit. Pak Agus yang memperhatikan mereka hanya tersenyum saja dan menanyakan kabar mereka. Anjas yang tidak seperti biasa menceritakan kejadian apa yang baru saja mereka alami di rumah ini. Pak Agus mendengar dengan seksama dan menoleh ke arah kamar mandi. Kok bisa ya mereka mengganggu sebegitunya? Atau ada yang sudah Nak Anjas dan Nak Lukman lakukan sehingga membuat mereka tidak senang? Tanya Pak Agus. Lukman akhirnya menceritakan pembongkaran pura di belakang rumah. Pak Agus sedikit terkejut dengan ceritanya, namun tetap manggut-manggut waktu diceritakan. Lukman mengajak Pak Agus untuk tidur di dalam rumah saja, mengingat hujan di luar yang masih ada, meskipun sudah agak kecil. Mungkin di gubuk hawanya sangat dingin. Setelah berpikir sejenak, Pak Agus akhirnya mengiyakan. Mereka bertiga menarik bantal dan selimut dari kamar masing-masing. Tidak ada gangguan lagi, hanya suara tetes hujan yang masih menemani hingga pukul 23 lewat 15 menit. Lah, baru sadar saya. Nak Fajri kemana? Tanya Pak Agus. Nah, itu yang kami juga nggak tahu, Pak. Dari tadi siang perginya, nggak tahu kemana. Habis bongkar-bongkar pura,
dia langsung cabut pergi begitu saja dan belum kembali sampai sekarang ini? Jawab Anjas yang dibenarkan oleh Lukman. Anjas yang sudah benar-benar letih langsung dengan cepat terlelap dan sama sekali tidak ingat apa-apa lagi dan persetan dengan gangguan macam apa-apa lagi. Singkat cerita, Anjas terbangun jam 5 lebih. Lukman membangunkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, Lukman tidak tidur kembali, sementara Anjas yang masih sangat mengantuk kembali menarik selimutnya dan terlelap beberapa menit kemudian. Paginya, ketika Anjas bangun, dia sudah mencium aroma kopi dan sambal yang sangat wangi. Jelas Lukman sudah di dapur membuat sarapan. Pak Agus tidak ada di tempatnya tidur tadi. Dan beberapa menit kemudian Lukman datang membawa sambal teri dan mengajak Anjas sarapan. Baru saja akan menyuap, tiba-tiba suara Fajri mengucap salam dan nyelonong begitu saja duduk di samping Lukman dan Anjas. Anjas hanya melongo menatap Fajri yang tiba-tiba muncul tanpa bicara dan duduk begitu saja di sana. Bagaimana malamnya? Dilalui dengan aman atau? Tanya Fajri. Dan Anjas serta Lukman yang saling menoleh menatap Fajri. Karena saya mau ngomong sesuatu, ucap si Fajri. Sebentar, ucap Anjas mengangkat tangannya menginterupsi Fajri. Kami yang harusnya mau ngomong dulu sama kamu. Dia sudah terlalu banyak pikiran saat itu, sehingga kemunculan Fajri sangat membuatnya terkejut. Kamu kemana saja? Tuntut si Anjas. Fajri diam sejenak, tanpa memperhatikan seluruh rumah, dan akhirnya berbicara. Maaf Jas, kemarin saya tiba-tiba pergi, katanya. Fajri melanjutkan. Waktu kemarin siang, waktu kamu bilang ngelihat tuyul, saya juga ngelihat Jas. Persis di belakangnya Lukman, ucap Fajri berpaling ke Lukman. Dia nangis sambil nunjuk-nunjuk belakang saya, kata Fajri sambil memperagakan gerakan tangannya yang menepis bahunya. Pas saya lihat belakang, saya lihat kuntilanak itu lagi, tapi tangannya saja. Fajri bergidik ngeri mengingatnya. Ia masih saja menepis bahunya, seakan membersihkan debu di situ. Lukman pun memotong pembicaraan. Oh, tangannya saja. Fajri mengangguk. Tangannya jadi panjang, Man. Kuntilanaknya duduk di dekat puranya, tapi tangannya jadi panjang ke bahu saya. Dia ngelihat saya, melotot. Sumpah, Man, gak bisa saya lupain wajahnya, ucap Fajri getir. Suaranya tercekat, mengingat kembali bentuk penampakan yang ia lihat waktu itu, rupanya membuat dia trauma. Wajahnya pucat sambil bergilir menatap Lukman dan Anjas yang masih diam. Bahkan Lukman tidak jadi menyuap nasinya. Sementara Lukman yang terdiam mendengar cerita Fajri, lain halnya dengan Anjas, yang entah bagaimana dengan santai melanjutkan melahap sarapannya dan mengabaikan wajah pucat Fajri. Jujur, dia masih jengkel dengan absennya Fajri tadi malam. Dia masih mengunyah sambal terinya beberapa saat, sampai akhirnya berbicara. Oh, jadi yang kamu lihat itu kuntilanak, katanya. Dan tanpa menunggu jawaban dari Fajri, Anjas melanjutkan. Kalau kami didatengin pocong, ucapnya, dan reaksi Fajri seperti diduga Anjas. Ia terkejut sampai tidak berbicara beberapa saat. Terus mau bilang apa tadi? Terus mau bilang apa tadi, Bang? Ujar Lukman. Fajri agak sedikit ragu.
Ia mencuri tatap ke Anjas dan Lukman, dan sekali lagi mengerling ke Anjas, sebelum akhirnya menarik nafas panjang dan berkata lebih kepada Anjas daripada ke Lukman. Saya ada rencana mau pindah, Jas. Ujarnya dan dengan sedikit gugup tanpa melihat kedua temannya. Ia bermain dengan pinggiran tikar. Lukman kaget, namun tetap diam. Dia berpaling ke Anjas yang juga diam. Dalam hati, Anjas sudah menduga Fajri akan berkata begitu. Mengingat kejadian kemarin ketika dia tiba-tiba pergi dan baru datang pagi-pagi. Entahlah, rasanya Anjas sedikit kesal dengan Fajri. Namun toh Anjas tetap menjawab. Oh gitu, emang kamu udah dapat kos? Tanyanya dan Fajri langsung menjawab. Sudah. Kapan mau pindahan emang? Tanya Anjas. Sementara Lukman masih terdiam. Mungkin nanti sore, Jas. Soalnya saya udah bayar DP barengan sama Reza. Tahu kan? Sepupu saya yang waktu itu pernah kesini. Barang-barang saya juga nggak banyak, ucapnya. Lukman dan Anjas kembali terdiam. Ada suasana canggung antara mereka bertiga. Fajri lebih memilih untuk bermain-main dengan gulungan tikar yang mulai bolong ketimbang bertatap muka dengan Anjas maupun Lukman. Lama dalam diam, karena mungkin tidak tahan dengan kecanggungan, Fajri berkata, Swear, soalnya Reza yang ngajakin, bro. Dia ngajakin ngekos bareng, katanya biar ada temen. Ucapnya membela diri, bergantian menatap Anjas dan Lukman. Anjas masih tetap diam. Tidak terasa, memang sudah 2 tahun mereka bertiga tinggal di rumah ini. Dengan segala pahit dan manisnya, walaupun kebanyakan pahitnya. Mungkin batin Anjas, mungkin jika dia menjadi Fajri yang punya sepupu yang berkuliah di tempat yang sama dan punya kos sendiri, Anjas juga pasti lebih memilih untuk pindah saja dari sini. Siapa yang begitu tahan berbagi hidup dengan para makhluk halus di rumah ini? Lukman menatap Anjas sebelum akhirnya berkata, Yah, mau gimana lagi, Bang? Kita sih sedih banget abang pindah. Jadi berkurang satu teman. Ujarnya dengan sedih. Maaf banget ya. Saya juga ada sedihnya ninggalin kalian berdua di sini. Ucap Fajri, namun tetap canggung. Anjas masih tetap diam. Dia teringat dengan saat itu, ketika pertama kali Fajrilah yang begitu semangat mengajaknya untuk tinggal di sini. Karena memang terkendala dengan biaya. Anjas sangat terbantu saat Fajri membawanya ke rumah ini. Oke lah, Di. Gak apa-apa, Ji. Kata si Anjas. Capek mungkin kamu diganggu terus di sini. Lanjutnya. Enggak juga, Jas. Kan ada kalian juga di sini. Gak gitu sepi jadinya. Tapi kalau diingat-ingat, banyak banget ya yang udah kita rasain di rumah ini. Kata Fajri sambil melihat seluruh ruangan. Oh iya. Kamu di kamar saya yang dulu aja, Jas, tidurnya. Tambahnya kembali menatap Anjas yang dijawab anggukan setuju oleh Anjas. Akhirnya sore menjelang dan mereka beres-beres barang Fajri. Dan memang benar tidak terlalu banyak. Sehingga sebentar saja bekas kamar Fajri sudah bersih dari barang miliknya. Sekali lagi, sebelum keluar kamar, Fajri menatap seluruh ruangan kamarnya. Seakan ia mengingat kembali 2 tahun kenangan yang sudah dirasakannya selama tinggal di rumah ini. Di kamar ini khususnya. Oke lah, bro, kapan-kapan mainlah ke kos ya, kata Fajri. Ente juga main-main ke sini juga. Jangan lupakan ini rumah, ujar Anjas sambil bercanda. Lukman dan Anjas masih memperhatikan
ketika Fajri menstarter motor metiknya dan keluar dari gerbang sambil melambaikan tangan perpisahannya. Gangguan pada rumah itu agak sedikit memudar. Entah karena sudah dilakukan pembongkaran pura atau karena apa tidak ada yang tahu. Suara garukan dan gedoran dari jendela kamar Anjas pun tidak muncul. Ini rekor baru, mengingat gangguan macam garukan dan gedoran ini tidak pernah absen mengganggu tiap malam. Jendela yang pecah belum juga dibenahinya. Bukannya tidak mau, tapi lebih karena tidak mampu. Maklum, mereka semua di situ anak rantau dengan bermodal untuk makan dan biaya kuliah. Di samping belakang kamar Anjas memang tumbuh pohon mangga yang lumayan tinggi. Jenis mangga golek yang manis sekali kalau berbuah. Walaupun tidak lebih besar dari pohon mangga madu di depan halaman rumah. Tapi buah mangga di rumah ini pernah membantu kehidupan Anjas saat itu. Pernah suatu hari, ketika Anjas dan Lukman sama sekali kehabisan uang untuk makan, dan sangat kebetulan sekali mangga-mangga di rumah tua itu sedang berbuah dan sangat lebat. Lukman mengajak Anjas untuk memanen semua mangga sampai habis dan menjualnya ke pasar pagi-pagi sekali. Dan terjual satu karungnya 50.000. Mereka berdua pulang ke rumah membawa uang 150 ribuan saat itu dan sangat senang sekali. Sudah 2 minggu sejak pindahnya Fajri dari rumah tua itu. Anjas masih saja sering mendengar langkah kaki masuk dan keluar dari kamar Fajri yang saat itu berganti menjadi kamarnya. Sehingga otomatis kamarnya berdampingan dengan kamar Lukman. Namun, dia mengabaikan suara langkah kaki itu. Gangguan yang jauh lebih menyeramkan sudah pernah ia alami, sehingga hal-hal seperti itu merupakan hal yang biasa baginya. Pak Agus juga makin jarang balik ke rumah. Dia hanya kembali ke rumah ketika menurunkan berpuluh-puluh karung garam ke pondoknya di halaman depan rumah. Rumah itu makin terasa sepi ketika Lukman kuliah perbaikan atau SP. Anjas yang kebetulan pagi itu tidak ada mata kuliah perbaikan baru bangun dan menyadari perutnya sangat lapar. Sejak tidur di kamar barunya ini, ia sama sekali tidak pernah diganggu. Hanya sesekali ia merasakan ada yang melintas di depannya ketika sholat. Selain itu, tidak ada gangguan yang cukup berarti. Karena sangat lapar, ia berlalu menuju dapur dan hendak masak mie sebelum menyadari ada seseorang yang lain sedang berada di dapur. Itu bukan Lukman, juga bukan Pak Agus. Sosok itu wanita seperti ibu-ibu pakai kain khas Lombok. Sarung yang biasa dipakai inak-inak di Lombok. Anjas terpaku. Ia tidak berani menghampiri sosok asing ini. Namun, ia sangat jelas melihat punggung belakang ibu ini. Apa tepatnya yang ibu itu lakukan? Anjas belum tahu, tapi tengkuknya kembali meremang. Namun ia tetap bergeming diam di situ. Karena sangat penasaran dengan sosok misterius itu. Anjas berjalan mendekat dengan sangat hati-hati. Anjas sempat melirik ke arah kamar mandi saat berjalan mengendap-endap. Namun mungkin sosok tersebut menyadari kehadiran Anjas. Karena begitu Anjas kembali melihat dapur, sosok ibu itu sudah tidak ada. Ini pagi terpagi yang pernah dirasakan Anjas sejak 2 minggu berlalu, tanpa ada kemunculan penghuni rumah tua ini. Dan sosok yang baru saja ia lihat adalah sosok baru yang pertama kali menampakkan diri sepagi ini. Tepat saat tidak ada orang lain di sana.
Ia mengurungkan niatnya memasak mie. Ia selalu parno untuk mendekati tempat yang baru saja muncul penampakannya. Akhirnya ia memutuskan untuk makan di luar warung depan. Sambil masih merenungkan sosok apa yang muncul tadi, dari mana datangnya. Sambil masih merenungkan sosok apa lagi yang muncul tadi, dari mana datangnya, baik atau usilkah jenis yang satu ini. Hari itu sangat cerah sekali. Dari halaman depan, Anjas memandang rumah tua itu. Rumah yang 2 tahun lebih sedikit ia tinggali. Yang sangat banyak hal yang sudah ia temui di dalam sana. Ia keluar dari gerbang dan baru menyadari betapa besar tembok penghalang antara jalan raya di depannya dan rumah ini. Betapapun ramainya suasana di luar sana, begitu masuk ke halaman rumah tua ini, akan lain suasananya. Benar-benar berubah, seram, sepi, mistis, ngeri dan sebagainya yang membuat orang enggan masuk lebih jauh ke rumah tua ini. Anjas berjalan santai ke warung depan. Warung nasi pecel tempatnya biasa belum buka pagi itu. Sehingga ia agak berjalan jauh untuk mencari yang lain. Dan menemukan satu di pojok dekat jembatan. Baru sekitar 5 menit ia menyuap nasinya. HP-nya bergetar. Lukman menelpon. "Halo bang, ente di mana kok gak ada di rumah nih?" ujar Lukman lewat HP. "Oh, aneh lagi beli makan di warung man. Kenapa man?" "Rumah saya nggak kunci kok," jawab Anjas. Bukan. Aneh mau ngasih tahu nih. Ada yang mau numpang tinggal di rumah kita nih. Nih orangnya dah di rumah. Cepetan pulang ya," kata Lukman. Anjas menyegerakan makanannya. Prospek bahwa akan ada penghuni tambahan di rumah tua itu sangat membuatnya senang. Ia sedikit berlari saat kembali ke rumah. Dan begitu ia membuka gerbang yang berderit, benar saja, sudah di sana ada 2 motor. Anjas masuk ke rumah dan mendapati Lukman dan seorang lelaki paruh baya, sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua dari Anjas, sedang mengobrol di ruang tengah dan menoleh saat Anjas mendekati mereka. "Nih Mas Adi, ini Bang Anjas yang saya ceritain tadi. Saya berdua saja tinggal di sini sama Bang Anjas. Satunya lagi namanya Pak Agus, tapi dia jarang tidur di sini. Dia tidurnya di gubuk di luar yang Mas Adi lihat tadi. Tapi jarang pulang juga sih orangnya," ujar Lukman menjelaskan sambil berkeliling mengajak pendatang baru yang namanya Mas Adi ini. Rupanya ia tidak sendiri. Mas Adi ini membawa anak dan istrinya. Anaknya masih seusia 2 tahun lebih, tapi sudah bisa berjalan dan sangat lincah sekali. Karena dari tadi, anak kecil itu berlarian ke sana kemari di rumah itu. Sampai ibunya kewalahan dan akhirnya menarik tangannya untuk membuatnya berhenti. Anak kecil itu hanya tertawa riang. Mas Adi ini sehari-harinya canvassing roti atau berjualan roti keliling, dan aslinya dari KLU. Dan Lukman menyarankan bekas kamar Anjas yang dulu sebagai kamar mereka. Dan mereka menerima keadaan jendela yang masih pecah bagian bawahnya. Ternyata Mas Adi ini dengan bapaknya Lukman masih ada hubungan keluarga, sehingga Lukman menggratiskan mereka tinggal. Toh tidak ada ruginya bagi 2 lelaki itu. Kekosongan bekas ditinggal Fadri akhirnya lama-lama mulai hilang, karena rumah mulai hiruk pikuk dengan tambahan 3 personil baru. Mas Adi yang notabene-nya nganfasing roti, jadi harus berangkat pagi-pagi sekali untuk menjual rotinya. Istrinya sangat ramah pada Anjas dan Lukman. Sementara si kecil yang dipanggil Rio merupakan anak yang sangat hiperaktif.
sangat suka berlari-lari tidak terkontrol dan bersalto ke sana sini dan tertawa. Ibunya sering sekali meminta maaf pada Anjas dan Lukman karena kebisingan yang anaknya buat. Namun, baik Anjas dan Lukman sama sekali tidak masalah untuk itu. Justru senang karena rumah jadi ramai. Namun ternyata Anjas salah duga. Hiperaktif anak ini malah semakin menjadi-jadi dan justru semakin menakutkan. Sekitar 3 minggu berlalu sejak keluarga kecil itu tinggal di rumah tua. Tingkah Rio yang semakin aneh semakin terlihat. Awalnya Rio sering banget berlarian ke arah lorong dapur. Tidak pagi, tidak siang. Malam pun anak kecil itu berlari-lari tidak jelas dan tertawa-tawa. Mungkin minggu awal ini tidak mengganggu. Namun lama-lama rasanya ada yang aneh bagi Anjas. Rio tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain. Anjas juga sering memergokinya sedang bermain sendiri di kamarnya, sementara ibunya memasak di dapur. Anjas yang tertarik ingin tahu dia sedang bermain apa, sampai akhirnya Anjas sadar anak kecil itu berbicara dengan seseorang. Sesuatu tepatnya, karena jelas-jelas tidak ada satupun selain ia di kamar itu. Rio berbicara di sudut kamar Anjas yang lama, dekat dengan jendela yang pecah. Bocah itu membelakangi Anjas. Dan dengan rasa penasaran yang sangat besar, Anjas mengendap-endap di belakangnya dan ikut mendengarkannya. Suara bocah itu sangat kecil sekali, sehingga hanya beberapa patah kata saja yang bisa didengar Anjas. Seperti, "Iya, tidak boleh, jangan ya, nanti ibu marah. Tidak boleh ya." Penggalan-penggalan katanya sangat tidak jelas dan belum sempat mendengarkan lebih banyak lagi. Anjas dikagetkan oleh anak itu yang tiba-tiba menoleh dan mentertawainya sambil menunjuk Anjas. Dan dia berkata, "Om Anjas, ha, ha," katanya. Dan benar kali ini, Anjas tidak menganggapnya lucu sama sekali. Yang jelas, anak ini bisa melihat begituan. Anjas memberitahu ibunya di dapur apa yang barusan terjadi. Anjas sedikit cemas. Jangan sampai penghuni rumah ini mengganggu anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu. Ibunya mendengarkan dengan seksama dan kaget. Akhirnya bercerita, "Pantes Mas Anjas, Rio suka sekali kebangun tengah malam. Saya pas dengar ada suara gonggongan anjing dari luar. Terus Rio kebelet ke kamar mandi. Saya anter lah. Di kamar mandi dia ketawa-tawa. Saya marahin jangan ketawa di kamar mandi malam-malam. Dia jawab katanya digelitikin. Gitu katanya nak Anjas." Ujarnya bercerita kepada Anjas. Tidak hanya itu, Rio juga makin lama makin menjadi usil. Entah ini memang bawaan aslinya atau dia nakal sejak pindah ke sini. Yang jelas, beberapa hari terakhir Rio kerap kali membuka sampai merusak kunci gembok pintu ke halaman belakang rumah yang sengaja digembok supaya tidak ada yang bisa ke halaman belakang. Sampai akhirnya saking kesalnya, ibunya memarahinya sore itu sambil memukul kakinya dan Rio menangis. Nangisnya lama, terlalu lama kalau ukuran anak kecil. Dari jam 4-an sampai Isya, Rio masih menangis. Membuat kedua orang tuanya pusing dan tidak tahu harus bagaimana. Jam sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ketika akhirnya tangis Rio mereda, namun digantikan dengan badannya yang panas dan demam sampai menggigil. Karena cemas, akhirnya mereka membawa si bocah ke puskesmas yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi saat itu. Anjas dan Lukman yang memang sudah sering ditinggalkan berdua membuat banyak spekulasi. Antara Rio sakit karena diganggu jin penghuni rumah ini,
atau memang sedang sakit. Yang jelas, bagaimana seorang anak kecil bisa merusak gembok tebal dari besi itu. Sekitar hampir 1 jam setelah itu, keluarga kecil Mas Adi kembali dari puskesmas. Rio sudah terlelap dalam pelukan ibunya, dan syukurnya demamnya juga sudah turun. "Maaf Mas Anjas dan Mas Lukman, Rio jadi rewel begini, jadi bikin susah semua. Besok saya ganti gemboknya ya," ucap Mas Aldi. Waduh, gak apa-apa Mas Adi. Namanya juga anak kecil, gak tahu apa-apa. Ya, cuman itu aja Mas Adi. Saya mau kasih tahu, jangan kasih Rio main ke belakang aja Mas. Di sana banyak penghuninya. Biar Rio gak diganggu atau diapakan. Kan kasihan, jawab si Lukman. "Oh, begitu ya. Oke, nanti saya kasih tahu istri. Biar dia jagain anak saya biar gak main ke belakang," jawab Mas Adi. Mereka bertiga asyik mengobrol di ruang tengah. Sampai hampir mendekati jam 11. Saat tiba-tiba istrinya Mas Adi, alias Mbak Siti, teriak histeris. Ketiga lelaki itu langsung berdiri dan menyerbu masuk ke kamarnya. Ingin tahu apa sebab teriakan Mbak Siti. Sambil menunjuk sudut langit-langit kamar, Mbak Siti dengan wajah shock memberitahu suaminya apa yang baru saja muncul di sana. "Mas, ada kepala Mas. Kepala di situ," gagapnya. Sementara Rio anaknya tiba-tiba mulai menangis lagi dan demamnya naik lagi. Mereka bertiga menoleh bersamaan ke arah sudut langit kamar yang ditunjuk, namun tidak menemukan apapun di sana. Anjas yang sudah pernah tinggal di kamar ini tahu maksud Mbak Siti itu apa dan langsung masuk kamar itu dan mendekat ke dinding sudut kamar dan mulai membacakan ayat kursi dan berbisik berkata, "Jangan ganggu anak kecil ini, dia nggak salah apa-apa," ujarnya. Dan karena kebetulan atau tidak, si kecil Rio berhenti menangis dan tidur nyenyak lagi. Tapi parahnya, hampir tiap malam kejadian seperti itu lagi dan lagi. Rio harus selalu demam dan menangis dulu baru bisa tidur. Harus dibacakan ayat kursi atau sekedar ngaji sambil dibisikkan, "Jangan ganggu Rio," baru dia bisa tidur. Tapi kasihan juga orang tua mereka, karena Rio menangis tidak kenal waktu. Jam 11, jam 2, jam 3 malam. Yang paling sering sekitar jam 1 sampai mendekati azan subuh jam 4 pagi. Sehingga tenaga dan pikiran Mbak Siti habis terkuras, terutama suaminya yang harus kerja pagi-pagi buta. Akhirnya saran Lukman untuk mencari orang pintar diikuti juga. Sudah lama sebenarnya Lukman maupun Anjas memberikan saran agar mendatangkan orang pintar. Khusus untuk Rio saja agar tidak diganggu lagi, atau paling tidak ditutup mata batinnya, sehingga tidak melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun biasanya Mas Adi menolak dengan alasan mungkin nanti akan hilang sendiri kemampuan melihat hal begituannya Rio. Namun toh akhirnya setelah hampir sebulanan lebih menderita harus terbangun tiap tengah malam, Mas Adi akhirnya setuju saran itu karena dipaksa oleh Mbak Siti juga. Sore itu mereka menunggu di teras depan sambil berbincang-bincang sambil menunggu Ustadz Rahmat. Lumayan terkenal di daerahnya. Biasanya dipanggil untuk ruqyah atau mengusir jin. Dan kebetulan sekali bagi Anjas dan Lukman. Mungkin dengan begitu bisa saja Ustadz Rahmat ini bisa mengusir jin-jin jahat yang ada di rumah tua ini, yang telah menghantui mereka selama ini. Memang agak sulit untuk janjian dengan Ustadz Rahmat, karena selain dicari untuk hal seperti ini, beliau juga sering mengisi tausiah di masjid-masjid di sekitar Lombok Timur, sehingga harus benar-benar dapat waktu yang pas
untuk bisa janjian dengan Ustadz ini. Sekitar setengah jam, akhirnya Ustadz Rahmat datang naik motor ceketer, motor zaman dulu banget. Dengan khas kopiah putih ala aki-aki, saat itu Pak Ustadz menggunakan sarung datang dan menyapa mereka semua. Pak Ustadz sangat ramah. Sebentar saja, mereka sudah mampu berbaur dengan arah obrolan Pak Ustadz. Mas Aldi mempersilahkan Pak Ustadz masuk ke kamarnya. Mbak Siti menggendong Rio dan menonton saja dari luar kamar. Pak Ustadz langsung menoleh ke sudut pojok langit-langit tanpa ada yang memberitahu sebelumnya bahwa makhluk itu kemarin muncul di sana. Di sana dia berdiri dan membacakan ayat dalam bisikan. Anjas dan Lukman serta Mas Adi menyaksikan di belakang Pak Ustadz. Entah kenapa, rasanya Anjas merinding. Rasanya makhluk itu bisa saja muncul langsung di situ. Tapi ternyata tidak. Sampai Ustadz selesai membaca doa, tidak ada yang terjadi. Mereka keluar kamar dan berbincang sambil mendekati Rio yang masih dalam gendongan ibunya. Maaf, permisi sebentar ya, ujar Ustadz sambil menepuk kepala Rio dan mengusap wajahnya. Setelah itu Ustadz langsung pamit karena segera akan mengisi pengajian di lingkungan rumahnya. Mereka yang tersisa di rumah melanjutkan mengobrol di ruang tengah. Rio nampaknya sangat pulas sekali di dalam kamar. Bahkan bisa ditinggal keluar kamar oleh Mbak Siti yang ke dapur sambil merebus jagung untuk dimakan bersama. Hampir sebulan lamanya, keluarga kecil tersebut tinggal di rumah itu bersama Anjas dan Lukman. Dan sesekali Pak Agus datang. Anjas berpikir dengan datangnya Pak Ustadz yang menyembuhkan si kecil Rio bisa membuat anak kecil itu tidak lagi rewel. Ternyata salah. Suatu hari Anjas mendapatinya sedang bermain sendirian di dalam rumah. Ibunya sedang tidak ada di rumah. Anjas yang baru pulang dari kuliah menyapanya. "Rio, kok main sendiri?" tanya Anjas. Awalnya Rio yang menoleh ketika Anjas datang dan kembali sibuk bermain lempar bola ke dinding, mengacuhkan Anjas. "Rio sedang main apa?" tanya Anjas lagi. Anjas sedang tidak sibuk sama sekali, sehingga kali ini ia ingin bermain dengan si Rio kecil. Rio kembali menoleh dan menjawab dengan sangat pelan. "Main bola sama itu," tunjuknya di sampingnya. Dek! Jantung Anjas kembali berpacu. Siang bolong begini, nih anak malah diajakin main sama mereka, batinnya. Main di luar aja yuk, main bolanya di luar, ajak Anjas sambil menarik lengan Rio. Tak disangka Rio memberontak dan menarik kembali lengannya sambil berkata marah. "Saya nggak mau, saya mau main sama mereka," ujarnya. Mampus, mereka. Memang ada berapa banyak makhluk yang sedang bermain dengannya, batin si Anjas. "Jangan, gak boleh. Rio gak boleh main sama mereka," kata Anjas. Ia masih mengingat pesan Pak Ustadz waktu hendak pulang saat itu, sehabis mengobati Rio. Kata Pak Ustadz, "Pak Adi, jangan dikasih sering-sering sendiri ya Rionya. Namanya anak kecil memang disenengin sama yang begitu," ucap Pak Ustadz saat itu. "Ayo, gak boleh di sini sendirian ya. Ayo," ajaknya menarik lengan Rio. Anjas tidak mau anak kecil ini sakit lagi gara-gara masih bisa melihat makhluk itu. Kali ini Rio menurut. Dia mengikuti Anjas keluar halaman dan bermain bola 1 lawan 1 di halaman samping pohon mangga besar. Tidak sampai 10 menit, ibunya membuka gerbang dan masuk. "Mas Anjas sudah balik. Maaf, tadi saya habis beli sayur di seberang jalan, malah kasihkan ngobrol,"
ujar Mbak Siti sambil tersenyum, dan Anjas balik tersenyum dan mengangguk. Malam itu Mas Adi tidak kembali ke rumah dengan alasan canvassing keluar kota, sehingga hanya Anjas, Lukman, Mbak Siti dan Rio saja yang ada di rumah. Sejak tadi sore, ada yang aneh dengan gelagat Mbak Siti. Berkali-kali ia masuk kamar, sekitar 5 menit kemudian keluar lagi ke dapur. Lukman tidak menyadari keanehan ini. Justru Anjas yang punya feeling kuat. Ada yang tidak beres. Namun toh dia hanya mengabaikannya tanpa bertanya pada Mbak Siti. Sehabis Isya, Mbak Siti memanggil mereka berdua untuk makan malam. Adanya Mbak Siti di rumah ini merupakan perbaikan gizi bagi dua lelaki penghuni awal rumah ini, sehingga mereka sangat berterima kasih sekali pada Mbak Siti. "Mari Mas Lukman, Mas Anjas, kita makan bersama," ujar Mbak Siti. Rio menempel di belakangnya. Mereka makan berempat di ruang tengah di atas segelar tikar. Mbak Siti, tadi Rio saya lihat main sendiri lagi di situ waktu Mbak Siti belanja tadi siang, ucap si Anjas. Mbak Siti otomatis melihat ke arah Rio yang asyik menyuap sendiri. "Aduh, saya lupa kalau dia nggak boleh ditinggalin sendiri. Soalnya tadi dia masih tidur waktu saya tinggalin belanja, Mas," jawab Mbak Siti sambil mengelus kepala anaknya. "Iya Mbak, dia ngomong-ngomong sendiri lagi kayak waktu itu," ujar Anjas, lebih kepada mengingatkan Mbak Siti untuk kelalaiannya tadi siang. "Iya, nggak lagi deh saya tinggalin dia, Mas. Mana bapaknya lagi nggak bisa pulang," jawab Mbak Siti dengan nada cemas yang kentara sekali. "Nggak apa-apa Mbak Siti, kan ada kami juga. Nanti kalau ada apa-apa langsung bangunin saja kami," kata Lukman menimpali dan dibalas anggukan oleh Mbak Siti. Malam itu, sekitar pukul 22:15, Anjas dan Lukman masih terjaga di kamar masing-masing. Bukan karena apa, tapi memang keduanya belum bisa tidur. Ditambah lagi ada banyak sekali pekerjaan kampus yang harus mereka selesaikan minggu ini. Anjas sedang melepas penatnya berbaring di kasur sehabis menghafal beberapa modul kuliah sebelum dia mendengar sesuatu. Awalnya suaranya tidak terlalu jelas, namun semakin lama makin jelas. Hampir seperti langkah kaki melintas begitu saja di sampingnya, kemudian hilang. Dia melongo, memastikan sekali lagi suara itu. Namun tidak ada lagi. Dia kembali berbaring. Namun kali ini dia siaga. Dia sangat jelas mendengar langkah kaki. Dia memasang kuping dan memastikan Lukman masih di kamarnya. Namun sia-sia, karena dia sama sekali tidak mendengar ada gerakan dari kamar sebelah. Belum sempat dia memperbaiki posisi tidur, ketika saat itu juga jendela kamarnya ada yang mengetok. Anjas membeku. Sangat kuat keinginannya untuk menoleh, mengarah ke jendela. Namun, perasaan was-was yang dirasakannya malam ini mengingatkannya pada waktu malam itu. Ia tidak mau menoleh ke jendela. Lagi-lagi diketuk. Namun Anjas masih dengan pendiriannya untuk tidak melihat ke jendela. Perasaannya sangat tidak enak. Kemudian kali ini jendela itu digaruk. Persis seperti suara benda tajam yang digoreskan ke kaca. Dan entah karena sudah muak atau karena pasrah, akhirnya dengan berani Anjas bangun dari kasurnya dan menoleh melihat ke jendela. Dan
Di sana, makhluk itu, makhluk yang pernah menghantuinya malam saat hujan badai bersama Lukman saat itu. Ya, pocong. Pocong itu muncul lagi di ambang jendela kamar Anjas, menatap Anjas. Tempat yang seharusnya ada mata, namun tidak ada mata di sana. Hanya bundaran hitam kosong, dengan tali pocong masih terikat. Wajah kisut dan busuk saat ini menatap Anjas dari luar jendela. Kekagetan yang luar biasa yang membuat Anjas tidak bergerak sama sekali. Masing-masing saling bertatapan, bukan karena Anjas saat itu sok berani sehingga tidak memalingkan wajahnya. Tapi beda dengan malam ini. Kali ini jarak antara Anjas dengan pocong itu sangat dekat, sehingga darahnya membeku dan tidak mampu untuk bergerak sama sekali. Namun, selagi Anjas berusaha untuk kabur, pocong itu menghilang. Namun tetap menyisakan ketegangan yang tidak akan pernah dilupakan Anjas saat itu. Badannya otomatis dapat bergerak kembali. Saat itu juga ia mampu berpikir jernih. Dan tanpa babi bu, langsung berlari hendak membangunkan Lukman. Namun, sebelum mencapai kamar Lukman, Anjas berhenti. Ia mengurungkan niatnya memberitahu Lukman, karena toh tidak akan menyelesaikan masalah ataupun mengurangi ketegangannya barusan. Lagi pula Lukman sudah tidur sepertinya. Tidak ada suara gerakan dalam kamarnya. Dengan wajah yang masih pucat, Anjas perlahan kembali ke kamarnya. Ini pertama kali dia diganggu di kamar ini. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Ketika Anjas sudah hendak masuk ke kamarnya, didengarnya suara langkah kaki lagi. Namun, kali ini asalnya dari kamar Mbak Siti. Dan beberapa saat kemudian Rio, anaknya, keluar sambil membawa bola yang dimainkannya tadi siang. Rio sama sekali tidak menyadari ada Anjas di dekatnya. Ketika ia melemparkan bola ke dinding, persis seperti yang dia lakukan tadi siang. Anjas terpaku. Meskipun Anjas sudah sangat sering diganggu oleh makhluk-makhluk di rumah ini, namun jujur, ketika dia melihat seorang anak kecil bermain bola sendiri tengah malam begini, membuat bulu kudunya kembali meremang. "Rio, kamu jangan main malam-malam begini," ujar Anjas. Namun kali ini dia hanya berdiri di sana, tidak mendekati Rio. Rio hanya diam, masih asyik melemparkan bola ke tembok yang terpantul dan diambilnya kembali. Seakan-akan tidak terusik sama sekali dengan teguran Anjas. Ada kekhawatiran pada diri Anjas. Jangan sampai bocah kecil ini melihat penampakan yang barusan ia lihat di kamarnya. "Rio, Rio," ulang Anjas. Namun anak itu tetap tak bergeming. Akhirnya Anjas berinisiatif membangunkan ibunya. Dia mengetuk kamar Mbak Siti, walaupun dalam keadaan terbuka. Mbak Siti, Mbak," ujarnya, dan Mbak Siti terbangun. Dia melanjutkan, "Mbak, kebetulan saya masih bangun. Rio kebangun, itu dia lagi main bola," katanya. Mbak Siti yang semula masih bingung karena dibangunkan, langsung mengerti dan beranjak keluar kamar. "Astaga, nak, kamu lagi ngapain?" ujar Mbak Siti, seraya mendekati Rio dan menariknya berdiri. "Jangan main bola jam segini. Tidur, ayo tidur. Besok lagi mainnya," tambahnya. Rio yang semula sangat asyik main sendiri, tiba-tiba melihat ibunya dan seakan baru sadar. Anak itu menurut saja ketika diajak masuk kamar. Namun, ketika akan masuk kamar, Rio kembali menoleh ke arah tembok tempatnya bermain barusan.
Hanya beberapa detik, sampai akhirnya ia mengikuti ibunya masuk kamar. Anjas yang menyaksikan dua hal yang sangat mengejutkan malam itu hanya bisa diam dan membatin. Ah, sudah cukup dah malam ini, batin si Anjas. Kemudian dia berlalu menuju kamarnya. Ia sempat melihat sebentar ke arah jendela kamarnya, dan tidak ada apapun di sana, hingga ia memutuskan untuk langsung tidur saja. Keesokan paginya, persisnya sekitar pukul 9 pagi, Mas Adi pulang ke rumah. Terlihat letih namun senang akhirnya bisa pulang. Anjas yang pagi itu akan ujian langsung pamit pergi ke kampusnya. Namun, dia masih sempat mendengar Mbak Siti menceritakan kejadian tadi malam yang dialaminya pada suaminya. Namun Anjas tidak bisa mendengar banyak, mengingat jadwal ujiannya pagi itu akan segera dimulai. Beberapa minggu pun berlalu. Sore itu, Lukman dan Anjas sedang mengobrol sambil merokok di halaman rumah. Ujian mereka sudah selesai. Anjas memberitahu Lukman niatnya untuk pulang kampung beberapa hari, karena memang sudah sangat lama ia tidak pulang. Sambil berniat hendak membawa beras nanti waktu kembali, karena persediaan beras mereka mulai menipis. Dan sangat tidak layaklah mereka selalu mengharapkan kebaikan Mbak Siti dan Mas Adi untuk menyuplai makanan untuk mereka. Lukman setuju. Dan Lukman pun ada niat untuk menjenguk bapaknya di rumahnya. Gak apa-apa nih kita tinggalin mereka, tanya Anjas. Ia kasihan sebenarnya pada keluarga kecil itu. Menurut saya sih gak apa-apa bang, soalnya Mas Adi kan gak nginep-nginep lagi di luar, jawab Lukman. Akhirnya Anjas menyetujui dan memastikan bahwa mungkin ia pulang ke kampung halamannya hanya 3 atau 4 hari saja. Mereka berdua memberitahu Mas Adi niatnya untuk pulang kampung. Mas Adi menyanggupi. Namun Mbak Siti tiba-tiba nyeletuk. Jangan lama-lama ya mas pulangnya. Gak enak sendirian di sini. Gak berani, katanya. Mas Adi tertawa sambil berkata. Ya ampun, seperti anak kecil saja, gak berani segala. Kan ada saya juga. Siang juga mana ada yang berani gangguin. Ya kan Mas Anjas, Mas Lukman? Kelakarnya. Anjas dan Lukman hanya tersenyum dan mengangguk, meyakinkan Mbak Siti. Kapan pada mau pulangnya mas? Tanya Mas Adi. Besok Mas Adi, kami juga sudah tidak ada ujian, lagi libur semester, ujar Lukman yang dibalas anggukan oleh Mas Adi. Malam itu mereka berkumpul sambil mengobrol santai di ruang tengah sehabis makan malam. Anjas tidak sengaja menoleh ke jendela ruang tengah dan sedikit berharap makhluk yang muncul di jendela kamarnya waktu itu tidak akan muncul lagi dan mengganggu mereka yang tersisa di rumah itu. Keesokan paginya mereka berdua siap untuk pulang. Rio ikut mengantar sampai gerbang dan melambai-lambai dengan semangat. Singkat cerita, ternyata perkiraan Anjas yang niatnya pulang hanya beberapa hari tidak sesuai. Ada begawe atau kondangan atau acara nikahan di rumahnya karena anak dari Uwak, kakak dari ibunya melangsungkan acara nikahan. Sehingga dia kembali ke Mataram hampir seminggu lebih karena merasa tidak enak terlalu lama pulang kampungnya. Ia berencana sore itu kembali ke Mataram. Namun, ketika Anjas masuk ke halaman rumah, keadaan rumah itu sepi. Tidak ada Rio yang seperti biasanya menyambut. Anjas menelpon Lukman. Man, kamu di mana man? Ujar Anjas lewat telepon. Oh, saya lagi di Lombok Utara bang. Ada acara keluarga bang. Jadi belum bisa balik hari ini. Besok pagi kayaknya saya balik, jawabnya lewat telepon. Anjas masuk ke dalam rumah. Sepi dan tidak ada orang sama sekali. Assalamualaikum,
Ucapnya pelan, walaupun tahu tidak ada orang di dalam rumah. Ini sudah menjadi kebiasaannya masuk ke rumah ataupun ke kamarnya. Waalaikumsalam. Ada yang menjawabnya. Anjas terkejut luar biasa. Dan dia berdiri diam, melihat sekitar, namun tidak menemukan siapa-siapa. Weleh, tumben dijawab. Ucap Anjas pelan sambil menutup pintu. Anjas tanpa keraguan masuk ke dalam rumah. Tapi toh tetap saja deg-degan karena baru kali ini salamnya dijawab oleh penghuni rumah ini. Seumur-umur dia tinggal di sini, tidak pernah ia mendengar suara dari penghuni makhluk sini. Biasanya hanya suara langkah atau suara tangisan. Tapi kali ini suaranya sangat jelas dan menggema di rumah besar itu. Anjas tidak merasakan merinding sama sekali, tapi hanya waspada akan kemunculan yang tiba-tiba. Sinar matahari masih masuk ke ruang tengah, hendak menuju gelap, sehingga sudah kebiasaan Anjas untuk berkeliling semua ruangan untuk menyalakan lampu. Ia hendak masuk ke kamarnya ketika dia mendengar suara piring yang dibanting. Sangat jelas, bahkan seperti puluhan piring yang dijatuhkan. Piar, piar. Belum juga gelap, sudah ganggu lagi, batin Anjas. Ia melongok ke dapur di mana suara tadi berasal. Namun tidak ada tanda-tanda gerakan, atau paling tidak sama sekali tidak ada penampakan yang terjadi. Merasa aman, ia beranjak ke kasurnya dan merebahkan diri di sana. Anjas tidak punya nomor HP-nya Mas Adi, sehingga ia kesulitan menghubungi mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Perutnya keroncongan. Selagi masih sedikit terang, ia bangun hendak memanaskan sayur yang dibawanya dari kampung. Segera saja Anjas menuju dapur. Dan saat ia melewati bekas kamarnya yang dulu, langsung saja lehernya meremang. Dan tepat saat itu, ada yang memanggil namanya. Anjas. Dia berhenti. Dia menoleh ke kamar itu. Tidak ada siapapun di sana, sesuai dugaannya. Namun, ia masih tak bergeming dari tempatnya. Masih terpaku. Suara itu laki-laki. Hampir semenit sampai akhirnya ia memutuskan untuk berusaha mengabaikan suara tadi dan berjalan ke dapur. Kompor gasnya sepertinya habis karena tidak mau menyala. Anjas hanya mengambil piring dari raknya dan hendak makan di kamarnya. Ia lebih memilih melewati kamar mandi. Pat! Persis ketika Anjas lewat, lampunya mati. Ia mengabaikan yang ini juga dan terus berjalan menuju kamarnya, seakan tidak ada interupsi sama sekali. Saat akan menyantap lauknya, ia mendengar suara langkah kaki. Anjas mengabaikan lagi. Kali ini langit-langit kamarnya yang berbunyi. Suara langkah kaki itu mendekat. Ya Allah! Bosan saya kamu ganggu, teriak Anjas, dan tanpa niatan ia melempar piring besinya ke pintu dan terbanting ke lantai yang menyebabkan suara keras yang bising sekali. Namun karena kemarahannya itulah yang membuat suara-suara gangguan tadi langsung berhenti. Anjas mengambil piringnya lagi dan melanjutkan makannya. Suara azan maghrib terdengar. Anjas yang semula main HP langsung bangun dan hendak berwudu di kamar mandi.
Entah berapa keberaniannya sudah terasa benar di rumah ini. Hal-hal yang biasa ia rasakan, seperti mendengar suara langkah kaki, atau mendengar suara tangisan anak kecil dan seorang wanita, atau sekedar suara barang dijatuhkan, merupakan makanan sehari-harinya di sini. Jadi, rasanya sudah sangat biasa ia merasakan hal itu. Kecuali untuk gangguan-gangguan yang baru pertama kali dimunculkan. Biasanya Anjas merinding dan bulu tengkuknya meremang. Namun jujur, suara salam tadi dan suara laki-laki yang memanggilnya barusan itu baru pertama kali didengarnya. Sehingga ia mempercepat langkahnya saat melewati kamarnya yang lama. Cetek, cetek, cetek. Lampu kamar mandi masih tidak bisa dinyalakan. Ia terpaksa membuka pintunya saat berwudu. Perutnya mules sekali. Tapi jika harus BAB dalam keadaan gelap-gelapan begini, ia lebih memilih untuk menundanya saja. Setelah sholat maghrib, kembali ia memainkan HP-nya, walaupun tidak banyak yang bisa ia lakukan pada HP-nya itu. Tiba-tiba Lukman menelpon. "Bang, masih di rumah kan ya? Barusan Mas Adi nelpon saya. Dia dari 2 hari yang lalu nginep di rumah kerabatnya. Saya udah kasih tahu kalau Bang Anjas ada di rumah. Jadi ntar malam ini mereka balik, Bang," ujar Lukman lewat telepon. "Oh gitu, oke siap-siap," jawab si Anjas. Kira-kira hampir 1 jam lamanya Anjas tidur-tiduran di kamar, sampai ia mendengar suara gerbang yang dibuka dan suara motor masuk ke halaman. "Assalamualaikum." Suara salam terdengar semenit kemudian, dan Mas Adi serta anak istrinya masuk. Rio terlelap dalam dekapan ibunya. Mas Anjas, kirain belum datang, Mas," sapa Mas Adi yang tersenyum. "Lah ini Mas Adi, barusan sore tadi saya nyampe. Habis nginep di mana, Mas?" tanya Anjas. Di rumah saudara, Mas, dekat sini kok," jawab Mas Adi. Mbak Siti celingak-celinguk saat masuk. Ia membiarkan suaminya masuk duluan. Kemudian ia mengikuti di belakangnya. "Mas Anjas lama banget pulkamnya," ujar Mbak Siti. "Mas Lukman juga, jadi sepi di sini, Mas," lanjutnya. "Iya Mbak, saya juga nggak duga bakal lama. Soalnya udah lama nggak pulkam, Mbak," jawab si Anjas. Dan mereka mengobrol di ruang tengah, sementara Rio tidur nyaman di kamar. Minggu sore ketiga, bulan November waktu itu. Anjas dan Lukman yang sedang santai berencana mau membabat rumput-rumput liar di samping lorong rumah itu. Halaman belakang juga sudah mulai ditumbuhi tanaman merambat. Namun, mereka berdua sepakat tidak akan mau mengganggu bagian belakang rumah ini. Maka mereka hanya mau membersihkan bagian samping rumah saja. Tanaman-tanaman perdu yang entah kapan mulai tumbuh merambati bagian sisi kanan dan kiri rumah tua itu. Anjas dan Lukman masing-masing dengan parang kecilnya siap bersih-bersih, ditonton oleh si kecil Rio. Sementara ibunya berbelanja di seberang jalan. "Saya bagian sini, Bang," ujar Lukman menunjuk bagian sisi kiri rumah yang berdekatan dengan sumur tua bekas alat es batu dan pohon mangga. Anjas menyetujui dan beranjak ke sisi kanan halaman rumah. Dia mulai membersihkan dan memotong tumbuhan yang mulai meninggi. Sekitar 15 menit ia berjibaku memotong ilalang dan rumput-rumput pendek. Dan tiba-tiba ular panjang yang lumayan besar mendesis marah di depannya dengan rahang mulut yang menganga mengancam. Anjas yang memang dari orok sangat benci dan takut pada makhluk Allah yang satu itu langsung melompat dan terjengkang jatuh ke belakang dan buru-buru bangun dan berlari menjauh. Sumpah,
Lebih baik ia bertemu dengan pocong lagi daripada dihadapkan dengan makhluk melata itu. Rio yang sedari tadi bermain bola di halaman mendekati Anjas yang langsung dihadang oleh Anjas. Rio, jangan ke sana, ada ular, ujarnya dengan napas ngos-ngosan. Lukman yang menyadari ada yang tidak beres juga mendekati dan bertanya. Anjas menunjuk ke semak-semak dan mengikuti Lukman. Ketika ia berjalan dengan hati-hati ke arah semak-semak yang ditunjuk Anjas. Sudah tidak ada ular di sana. Rupanya sang ular pun ketakutan saat Anjas membersihkan tempat rumahnya dan langsung melarikan diri. Entah ke lorong belakang atau melata melalui tembok melintas ke rumah tetangga. Mbak Siti masuk dengan membawa belanjaannya dan Rio menyambutnya. Bersih-bersih hari itu lumayan berhasil. Rumah tua itu tampak sedikit lebih bersih dan terlihat luas, tanpa ada semak belukar di samping kiri dan kanan bangunan. Malamnya, setelah salat maghrib, Anjas dan Lukman mengobrol di ruang tengah. Rio tiduran ayam di samping Lukman. Mbak Siti memasak di dapur. Sekitar 10 menitan kemudian, Mas Adi pulang dengan wajah letih, namun tetap tersenyum dengan sambutan Rio. Mereka bertiga asyik mengobrol, saat tiba-tiba Mbak Siti memanggil suaminya dengan suara yang syok. Anjas dan Lukman saling pandang dan ikut berdiri menyusul Mas Adi. Mbak Siti berdiri di samping kompor dan wajahnya sangat ketakutan. Mas, saya lihat ada yang duduk di situ, Mas. Isanya saat Mas Adi datang menunjuk meja persis di samping kompor gas. Ada yang duduk? Siapa? Tanya Mas Adi polos. Cewek, rambutnya panjang, yang membelakangi saya, putih, bajunya putih, ujar Mbak Siti terbata-bata. Mas Adi bingung sambil melihat meja yang ditunjuk. Dan persis saat itu juga, gelas di samping kanan kompor terjatuh dan pecah di lantai. Mereka semua yang ada di situ terdiam dalam syok yang sama. Bagi Anjas ataupun Lukman, yang mungkin sudah sangat biasa melihat ini tidak terlalu kaget. Namun baik Mas Adi maupun Mbak Siti dengan wajah tegang masih menatap tempat jatuhnya gelas. Dan tiba-tiba Mbak Siti berpaling dan mendekati suaminya sambil berkata histeris. Kan saya sudah bilang, Mas, mereka itu benar-benar ada, banyak di sini, katanya sambil menatap suaminya dengan penuh syok. Mas Adi yang masih terdiam tidak bisa berkata apa-apa lagi, kecuali dengan pelan dia menarik tangan istrinya dan mengajaknya ke ruang tengah. Anjas dan Lukman yang mengikuti di belakang sambil saling lirik penuh arti. Singkat cerita, berhari-hari kemudian, sejak peristiwa kecil di dapur itu, banyak yang lumayan berubah, terutama dengan jadwal kepulangan Mas Adi yang jauh lebih cepat kali ini. Ia sudah jarang pulang malam. Maksimal ia sudah di rumah pukul 5 sore. Dan banyak bermain dengan Rio. Pernah juga malam itu, waktu jam makan malam, Rio yang tidak mau keluar kamar menangis di dalam. Mbak Siti yang sudah kehabisan akal untuk menenangkannya, berujar menyerah dan menyuruh suaminya untuk memaksanya keluar. Gak mau, mereka nakal. Ujar Rio sambil menendang-nendang ayahnya saat akan digendong. Apa yang nakal? Gak ada yang nakal, Rio, kata Mas Adi. Namun Rio tetap memberontak dan menangis. Mereka semua yang ada di situ disibukkan semalaman merayu Rio untuk tidak menangis. Dan hampir tengah malam, sampai akhirnya Rio berhenti menangis ketika pintu kamarnya ditutup. Sekitar sebulan setelah itu,
Mas Adi tiba-tiba mengajak Anjas dan Lukman yang saat itu duduk di teras tangga untuk bicara. Mas Anjas, Mas Lukman, mohon maaf nih, saya ada mau ngomong sesuatu, ujarnya. Anjas merasa dejavu. Ia merasa seakan tahu apa yang Mas Adi akan bicarakan. Karena 2 hari yang lalu sudah pernah ia diskusikan dengan Lukman saat di kampus, bahwa mungkin hari itu akan tiba saat Mas Adi akan mengajak mereka berbicara. Ngomong apa Mas Adi? Ujar Lukman meskipun ia sempat melirik Anjas saat bicara. Mbak Siti tiba-tiba ikut nimbrung duduk di teras sambil menggendong Rio. Dan dialah yang melanjutkan berbicara. Kami mau pindah Mas, kami nggak sanggup di sini. Terlalu banyak yang ganggu Mas, ujarnya. Anjas dan Lukman tertawa. Memang harus kuat-kuat tinggal di sini Mbak Siti, ujar Anjas. Ya mungkin suami saya bisa tahan, tapi saya nggak bisa Mas Anjas. Kasihan juga sama Rio, diganggu terus sama mereka, tambah Mbak Siti. Mas Adi hanya tersenyum kecil dan melanjutkan. Kami ada nemu kos di tengah kota. Sementara kami di sana dulu aja dah Mas. Kasihan anak istri, lanjut Mas Adi. Oh iya nggak apa-apa Mas Adi. Memang banyak yang nggak tahan di sini. Harus kuat-kuat. Tapi kasihan juga kalau harus dipaksakan, ujar Lukman. Akhirnya mereka menyetujui rencana keluarga kecil itu untuk pindah. Karena ini memang sesuai dengan perkiraan mereka 2 hari yang lalu. Tinggal menunggu waktu sampai akhirnya mereka meminta untuk pindah. Dan beginilah, mereka tinggal berdua lagi di rumah itu untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, hari itu Rabu pagi. Anjas dan yang lain sedang menjalani prates ujian tengah semester, yang artinya beberapa minggu lagi mereka akan ujian tengah semester. Anjas merasa hasil pratesnya kali ini sangat gagal, karena tidak bisa dipungkiri, ia sama sekali jarang belajar akhir-akhir ini. Pernah sebelumnya menjelang prates, ketika Anjas belajar di kamarnya, walaupun sekedar membuka bukunya saja, baru sekitar setengah jam ia mencoba menghafal dari sedikit pelajarannya. Suara ketukan di jendela membuyarkan konsentrasinya. Ketika menoleh, tidak ada apapun di sana. Yang selalu membuatnya kesal adalah kapanpun ia mencoba untuk belajar, ketika itu juga gangguan-gangguan kecil bermunculan. Mungkin makhluk-makhluk ini benci keheningan, karena jika Anjas mencoba membaca bukunya dalam diam, pasti semenit kemudian Anjas akan mendengar suara benda bergeser, jendela diketuk, piring dijatuhkan. Tapi ini terbilang mending saat masih tidur di kamarnya yang lama. Tidak pernah sama sekali ia melewatkan malamnya tanpa gangguan dari penghuni rumah itu. Entah itu suara ketukan, suara garukan, suara plafon kamarnya yang seperti diinjak-injak. Anjas sebenarnya tidak takut sama sekali, karena toh ia pernah diperlihatkan dengan penampakan yang lebih parah lagi. Namun gangguan-gangguan ini bagaimanapun juga merusak moodnya untuk belajar. Dan benar saja, beberapa hari kemudian ketika hasil ujian dibacakan, nilai Anjas untuk semua mata kuliahnya saat itu sangat anjlok. Meskipun ini masih prates, tapi bisa saja ini simulasi dari hasil ujian tengah semesternya nanti. Anjas pulang kembali ke rumah dengan sedih. Baru kali ini ia merasa sangat kecewa. Bukan hanya masalah IP-nya yang akan turun, tapi juga target kelulusannya tidak akan tercapai jika hasil ujiannya hancur begini.
Jujur, untuk membiayai kuliahnya ini, ia harus pintar-pintar menabung. Dan ia harus sering mengikuti seminar pertanian, sehingga bisa mendapatkan tambahan dana dari kampusnya. Uang yang diberikan oleh orang tuanya hanya sebatas biaya kuliah, sehingga jika harus membebani orang tuanya dengan tambahan semester lagi, rasanya sangat berat. Akhirnya ia memutuskan malam itu untuk menginap di kos Fajri untuk belajar mendekati hari ujian. Namun ternyata sama saja, karena begitu Anjas sampai ke kosnya Fajri, yang ada justru mereka asik mengobrol sampai tengah malam, sampai akhirnya mengantuk dan tidur. Akhirnya Anjas kembali memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Lukman akhir-akhir ini jarang terlihat di rumah. Hanya terlihat pulang saat maghrib menjelang malam. Alasannya mengurus bapaknya yang sakit, sehingga otomatis rumah itu kadang hanya dihuni oleh Anjas seorang diri. Karena ingin fokus ujian, ia memutuskan untuk belajar siang harinya di teras rumah. Dengan tekun, ia mencoba belajar sambil menyalakan radio HP-nya. Dan gangguan itu muncul lagi. Awalnya buku kuliahnya yang bergerak-gerak sendiri, kemudian angin dingin yang tiba-tiba lewat. Namun tetap ia abaikan karena sudah sangat bosan diganggu. Dalam hati Anjas heran, mungkin hanya di rumah ini yang pengganggunya tidak kenal waktu. Mau pagi, siang, malam, mau rame orang, mau sepi, mereka sama sekali tidak peduli kapan dan bagaimana harus mengganggu. Apalagi masalah pintu kamar mandi yang sudah mulai rusak dan mau lepas dari engselnya, dan akhirnya dilepas paksa oleh mereka berdua. Dan sebagai gantinya hanya meletakkan seng panjang sebagai pengganti pintunya, membuat aura kamar mandi semakin tidak kondusif. Pasalnya, sering sekali terdengar suara seng pintu kamar mandi ini yang dipukul dari dalam kamar mandi. Pernah juga saat orang tuanya Anjas datang menjenguk, ketika ibunya mengambil air wudhu di kamar mandi, tiba-tiba sengnya dipukul dengan suara yang sangat mengagetkan. Cukup untuk membuat ibunya Anjas shock sekali. Dan lucunya lagi, pernah suatu malam Anjas hanya sendiri di kamar. Lukman belum kembali. Saat itu masih jam 8 malam lewat sedikit. Anjas baru saja membeli handset dan sedang mencobanya di HP jadulnya sambil mendengarkan radio. Sedang asyik mendengar lagu, tiba-tiba suaranya mati. Tidak ada lagu yang terdengar. Anjas bingung. Ia berpikir ada yang salah dengan handset barunya. Tapi berkali-kali dicoba tetap tidak ada suaranya. Sampai yang kesekian kalinya baru bisa. Namun tidak sampai semenit mati lagi. Begitu terus sampai hampir setengah jam. Sekarang lampu kamarnya kedap-kedip, tidak ada penyebab pasti. Persis seperti film-film horor saat adegan lampu mati dan akan muncul hantunya. Tapi kali ini tidak ada yang muncul sama sekali. Tidak ada penampakan. Hanya suara aneh dari plafon kamarnya. Begitu terus sampai 2 harian lampu di kamarnya kongslet, tapi tidak mati. Tapi ini menyebalkan sekali karena mata Anjas mulai sakit gara-gara kedap-kedip lampu di kamarnya. Lukman datang keesokan paginya, namun agak murung karena sakit bapaknya belum juga sembuh, sehingga ia harus bolak-balik mengurusnya. Padahal ujian sebentar lagi. Tepatnya seminggu sebelum ujian, Anjas sudah menetapkan hati. Setelah lama berpikir dengan banyak pertimbangan dan konsekuensi yang akan didapat, Anjas memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah ini. Alasannya banyak dan cukup mendasar kenapa ia harus menyudahi tinggal di rumah ini. Pertama dan yang paling utama, ia ingin fokus dengan kuliahnya, terutama ujian yang sudah di depan mata.
karena berdasarkan pengalaman yang ia sudah alami di rumah ini, tinggal lebih lama lagi hanya akan membuatnya lebih banyak diganggu, dan jujur akan mengganggu kuliahnya juga. Kedua, ia sudah jengah dengan begitu banyak gangguan demi gangguan yang dihadirkan rumah itu untuknya. Apalagi Lukman yang sudah semakin jarang menemaninya di sana. Rasanya rumah itu terlalu besar untuknya. Dan lagi beberapa hari yang lalu ia ditelepon salah satu temannya dari desa yang juga kuliah di Mataram. Anjas ditawarkan menyewa kamar kos yang dekat dengan kamarnya, dan harga per bulannya tidak terlalu mengiris dompet. Setelah Anjas mengutarakan keinginannya untuk pindah, Lukman ternyata mau ikut pindah juga bersama Anjas. Anjas yang tidak menduga hal ini dengan senang hati menyetujui. Mereka bisa berbagi kamar nantinya. Dengan pertimbangan untuk tidak menunda lama, mereka berdua berkemas paginya. Ada perasaan aneh yang dirasakan Anjas ketika akan meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia mengingat-ingat hampir 2,5 tahun atau 2 tahun lebih lamanya ia tinggal di sini. Dengan suka dukanya, rasanya ada sedikit perasaan sedih yang entah sulit dijelaskan. Walaupun gangguan-gangguan makhluk halus itu tidak akan dirasakannya lagi nanti, tapi Anjas menganggap cerita hidupnya di rumah ini, di rumah hantu ini, tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sekali lagi Anjas mengitari rumah itu. Dari jendela ruang tengah, ia masih bisa melihat sisa-sisa pura yang pernah dihancurkannya bersama Fajri dan Lukman. Dan kenangan akan penampakan malam setelah penghancuran itu masih terpeta jelas di benaknya ketika Anjas dan Lukman yang mengintip dari jendela dan menemukan penampakan paling mengerikan dalam hidup mereka berdua. Anjas berjalan menuju bekas kamarnya yang lama. Masih tersisa bekas kasurnya Mas Adi di sana. Saksi nyata bahwa pernah ada keluarga kecil juga yang tinggal di sana, berbagi cerita horor dengan Lukman maupun Anjas di sana. Anjas juga pernah berkali-kali diganggu di kamar ini. Ia menoleh ke arah lorong kamar mandi dan dapur, tapi ia tidak mau ke sana. Rasanya saat itu entah kenapa merasa akan menemukan sesuatu di sana sebagai perpisahan mereka dengan Anjas dan Lukman. Di sini Anjas membatin sambil melihat ruang tengah. Ia dan kawan-kawannya pernah ditakuti oleh sesosok kuntilanak dengan wajah mengerikan dan bersuara seperti sapi digorok. Muncul hanya beberapa senti dari wajah Anjas. Ia masih mengingatnya. Dan entah kenapa hanya dengan mengingat semua kenangan horor yang pernah ia rasakan di rumah ini, cukup membuat tengkuknya meremang. Anjas segera menyusul Lukman keluar halaman. Di halaman, dengan jelas ia bisa melihat seluruh bangunan rumah tua ala Belanda ini. Kumuh dan kesannya terbengkalai. Pohon-pohon mangga yang pernah menyelamatkan hidup laki-laki penghuni rumah hantu ini semuanya seakan melintas begitu saja di benak Anjas. Kali ini benar-benar akan ditinggalkannya. Selamat tinggal untuk semua kenangan yang sudah diberikan. Dan kemudian mereka berlalu. Tamat.